Halo semuanya. Hari ini Halo. kita bakal ngobrol-ngobrol ya gitu ya. Kita punya beberapa pembahasan gitu ya. Ya kita udah lama ya sebenarnya nggak ketemu ya. Karena kita lagi sibuk banget di semester 6 ini gitu ya. Tugasnya banyak banget ya. Kamu ngerasa nggak sih tugasnya banyak banget? Ya, banyak banget. Oke. Dan tugas-tugasnya itu super rumit banget Super apalagi rumit, betul. Apalagi lagi di kalau semester 6 ini. Yes, apalagi kalau misalnya kita udah bahas tentang jurnal gitu ya. Kamu ada nggak maksudnya selama penugasan ini mengingat pembahasan jurnal yang menarik? Mungkin ada tentang apa? Aku jadi kemarin baru aja baca jurnal yang berjudul Research and Evaluation in Strategic Communication. Oh oke. Berarti tentang strategi komunikasi gitu. Iya, Kamu resume nggak? Maksudnya aku mau minta kamu ceritain nih. Menurut kamu jurnal itu tentang apa gitu maksudnya? Ya, jadi isi jurnal ini tuh berfokus pada research-nya. Oke. Research dalam strategi komunikasi, yaitu bagaimana peran research itu digunakan untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah program komunikasi agar lebih efektif dan terukur seperti itu. Oh oke. Berarti itu salah satu jurnal yang memang menurut kamu pembahasannya cukup menarik gitu ya. Betul. Ada nggak sih maksudnya hal yang mungkin bikin kamu semakin tertarik gitu atau pembahasan lainnya gitu loh yang mungkin menurut kamu ternyata ini lebih menarik ya karena membahasnya tentang ini gitu loh selain dari strategi komunikasi itu sendiri. Aku lebih tertarik gitu sih karena ya kan dalam strategi komunikasi itu kita perlu meriset suatu komunikasinya agar komunikasinya lebih berjalan lancar seperti itu. Oke, karena memang kalau misalnya kita bicara komunikasi ya tentunya kita nggak bisa bicara tentang siapa dan mengatakan apa pada komunikan juga gitu ya. Pasti kita akan bicara tentang apa yang dibahas dan tentunya semuanya butuh strategi gitu ya teman-teman. Nah kalau dari kamu sendiri kira-kira ada nggak sih jurnal yang bikin kamu tertarik gitu? Nah, kemarin tuh aku sempat dapat jurnal yang berjudul Tinjauan Sistematik terhadap 40 tahun penelitian evaluasi dan pengukuran hubungan masyarakat, menengok ke masa lalu atau masa kini dan masa depan. Oke, berarti kayaknya nih ya kalau aku lihat juga mungkin fokusnya kita sama-sama tentang PR ya. Maksudnya jurnalnya itu tentang PR, cuma mungkin kalau Diana fokus pembahasannya adalah tentang strategi komunikasi, kalau kamu tadi tentang evaluasinya. Oke, apa sih yang kamu dapetin gitu dari pembahasan itu gitu? Kalau aku sih aku dapat kayak bagaimana aktivitas komunikasi dilakukan oleh organisasi dapat diukur efektivitasnya itu loh. Oke. Selama ini kan hubungan masyarakat sering dianggap sebagai aktivitas yang sulit diukur dampaknya gitu. Oke. Nah, terutama karena banyaknya hasilnya bersifat tidak terwujud gitu. Oh iya, benar. Karena memang kalau misalnya di sini kita bicara tentang evaluasi gitu ya, karena memang ya semuanya juga harus dievaluasi gitu ya. Dan benar juga kalau misalnya ternyata ditinjau dari seberapa efektifnya dari evaluasi pembahasan itu sendiri gitu ya. Nanti mungkin akan ada nilai-nilai terbarukan gitu ya berdasarkan hasil evaluasinya gitu ya, yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur efektivitas pola atau bahkan strategi komunikasi itu sendiri. Betul. Kalau kamu sendiri tuh dapat jurnal apa yang menurut kamu menarik nih? Dari banyaknya jurnal gitu ya, karena dari semester lalu kan kita pembahasannya banyak banget gitu ya. Tapi ada satu jurnal menarik ya. Sebenarnya jurnalnya bahasa Inggris. Dia judulnya Methodological Evaluation of Public Relations Research gitu. Kurang lebih sama sebenarnya kita tentang riset-riset untuk PR gitu. Nah, yang menurut aku menarik dari pembahasan jurnal ini adalah ternyata di dalam jurnal ini ada penelitinya ya. Aku udah catat ya. Jurnal ini dilakukan oleh Yorgo Pasadeos, Morgoto, Lame, Carla Goer, dan Song Tian dari Universitas Alabama. Nah, jadi dari si student of Alabama University ini mereka melakukan sebuah riset yang meneliti tentang seberapa efektif untuk metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam PR public relations gitu. Jadi sebenarnya yang bikin menarik adalah ternyata
kitanya nggak bisa berdiri sendiri gitu ya teman-teman. Artinya ketika kita bicara mengenai penelitian, terutama untuk humas itu sendiri, kita tuh nggak bisa berdiri sendiri cuma melakukan strategi aja gitu, tapi juga harus ada kombinasi dari metode penelitian itu sendiri gitu loh, yaitu dari quali dan juga quanti gitu. Kalau kamu sendiri, kamu lebih prefer untuk quali atau quanti sih kalau melakukan penelitian? Kalau aku sih lebih ke quanti ya. Lebih ke quanti. Emang kenapa? Apakah kamu tipikal orang yang memang mau meneliti sesuatu hal yang mutlak atau gimana? Suka aja dengan kuanti sih. Suka dengan kuanti. Tapi aku setuju kenapa dia suka dengan kuanti, karena ketika kita bicara tentang kuanti, karena metode itu kan sifatnya kan mutlak ya, karena itu dia berhubungan dengan numerik dan juga angka, dan terlebih lagi di dalam sana itu tuh terdapat rumus-rumus tersendiri juga kalau misalnya kita ingat tuh di semester lalu gitu. Kalau dari kamu sendiri Kiana, kamu lebih prefer apa nih? Untuk metopen, quali atau kuanti? Kuanti sih, karena bisa lebih detail gitu. Ada apa namanya, lebih jelas gitu. Dan hasilnya juga langsung pasti gitu ya, karena kalau misalnya kita bicara tentang kuanti, berarti kita bicara numerik ya, bicara dengan angka. Berarti aku sendiri nih. Kalau kamu sendiri, aku sendiri yang nggak ada temennya, karena aku pribadi itu lebih ke kuali pada sebenarnya. Ketika kuanti kita bicara tentang hitung-hitungan dan juga berhubungan dengan numerik ataupun angka gitu, aku lebih suka kuali gitu. Aku lebih suka pemaknaan lebih dalam gitu loh. Ketika ada sekian persen mengatakan A, aku lebih tertarik untuk mendalami lebih dalam lagi. Kenapa sih si sekian persen ini bisa dapat jumlah segitu gitu loh? Apa alasan 5W1H atau ya analisa lainnya gitu? Aku lebih ke kepo lebih dalam gitu ya kayaknya. Lebih mau cari tahu terus dan. Betul. Jadi kita gali terus gitu ya untuk si informasinya gitu. Nah, memang ternyata ya ini tuh dilakukan ada alasannya nih, Galang dan Kiana. Jadi setelah aku baca-baca, mereka bilang kalau kenapa penelitian ini dilakukan, karena PR telah berkembang sebagai disiplin ilmu dan semakin banyak upaya pengembangan teori. Jadi karena si peneliti ini student of Alabama University ini percaya bahwa memang pengembangan teori itu sangat amat luas gitu ya. Mereka meneliti ini juga kurang lebih 18 tahun. Wow. Untuk dapat maksudnya untuk dapat sih hasil jurnal ini gitu ya. Di sini tertulis bahwa artikel jurnal yang diteliti mencakup periode 1989 hingga 2007, kurang lebih 18 tahun, dan studi ini dipublikasikan pada tahun 2011. Jadi memang jurnal ini adalah jurnal lama, tapi karena ini jurnal lama, yang di belakang-belakangnya itu mereka tuh melakukan apa ya, upgrade terus gitu loh mengenai si penelitian. Betul. Dan juga di sini untuk metode kuantitatif sendiri ya, ini buat kuanti geng nih ya. Karena teman-teman aku ternyata pada prefer kuanti teman-teman. Penelitian ini tuh melakukan sekitar 105 survei, 54 analisis konten, dan 27 eksperimen dinilai berdasarkan populasi, pengambilan sampel, analisis data, teori, hipotesis, dan generalisasi. 105 survei. Kita kayaknya mau survei sekali aja. Udah capek ya, udah wow, itu kayaknya udah nguras energi banget gitu loh. Makin gak heran kenapa mereka juga melakukan penelitian-penelitian dan research melalui penelitian terdahulunya itu kurang lebih jangka waktunya tuh sampai 18 tahun, karena memang banyak sekali. Banyak banget, betul. Dan untuk kualitatif sendiri ini udah melewati 57 studi historis di 32 studi kasus dan dinilai berdasarkan standar historiografi dan literatur metode kualitatif itu sendiri. Gitu teman-teman. Menarik banget ya. Menarik banget, betul. Karena aku juga baru tahu gitu ya, ternyata ketika kita belajar metopen ya, penelitian itu tuh berlakunya gak cuma untuk pemberlakuan kita di skripsi aja pada sebenarnya ya. Jadi ternyata pada penelitian-penelitian lain dan mungkin pembahasan atau mendukung strategi juga evaluasi, itu bisa diambil akar awalnya, dilihat dulu bahwa kegiatan ini dilakukannya menggunakan metode apa gitu. Apakah jadi kualitatif? Sangat berguna banget ya? Betul, sangat berguna banget. Apakah kualitatif ataukah kuantitatif gitu. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa memang pembahasan kita kali ini
ya semuanya berhubungan dengan PR dan berbagai macam fokusnya gitu ya, mulai dari evaluasi, dari penelitiannya juga strategi komunikasi gitu. Kalau dari kamu sendiri nih Kiana, strategi komunikasi yang paling menarik menurut kamu apa sih? Seperti apa gitu? Apakah lewat marketing, kampanye atau gimana? Kalau dari aku sih lebih suka lewat marketing sih, ya sih. Iya betul. Karena kalau kita ngomong penjualan sekarang juga pangsa pasarnya udah luas ya, karena ada peran dari media sosial. Jadi agak susah gitu. Berarti zaman sekarang tuh marketing penting banget. Apalagi zaman sekarang betul. bener-bener produk atau kan masih pakai teknik marketing yang benar-benar lewat sosial media atau lewat yang lain. Dan itu penyebaran informasinya sangat amat luar biasa tentunya ya. Sangat efektivitas buat si penjual atau dan pembelinya juga gitu. Mereka bisa lebih maksudnya bisa merasa lebih dekat gitu ya. Walau dari segi penjualan gitu ya, cuma karena sebuah barang gitu ya, karena ya itu dari promosi gitu loh. Karena kita lingkupnya nggak kecil gitu, luas banget gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal marketing, mungkin aku tertarik sedikit mau tanya-tanya tentang marketing ke kamu di dalam, karena di sini kan kamu content creator ya. Menurut kamu seberapa bergunanya sih sosial media gitu loh untuk marketing? Karena kan kamu juga sering endorsement dan yang lain-lain gitu ya. Kalau menurut aku sendiri itu marketing itu penting banget sih. Apalagi zaman sekarang banyak nih kayak orang jualan-jualan tapi dia tuh cuma kayak di rumah atau di mana kan benar-benar kurang terkenal nih produknya. Tapi dia bisa mempromosikannya lewat TikTok, sosial media lain-lainnya. Jadi orang-orang yang nggak tahu produk dia nih bisa tahu kalau dia tuh benar ada produk loh yang dia jual. Dan ada yang dia jual. Jadi kayak sangat membantu buat UMKM juga dan yang lain-lain. Apalagi bisa dijual dengan di sosial media atau online, pengiriman online. Iya, aku setuju. Karena memang sebenarnya sangat disayangkan mungkin bagi kita orang-orang yang memang sudah terbiasa mengenai metode itu ya, artinya cuma foto produk diposting dan yang lain sebagainya, ataupun dengan sistem open PO sekarang juga banyak gitu ya. Ketika aku waktu itu sempat melakukan simulasi untuk KKN gitu ya, ketika aku explore di sebuah desa, sangat disayangkan bahwa banyak masyarakat di desa itu ternyata mereka tidak begitu paham tentang teknologi dan juga marketing itu sendiri Kiana. Jadi padahal makanan-makanan mereka itu sangat amat menarik gitu ya, cemilan-cemilan, dan harganya itu murah-murah, start from 5.000 aja gitu. Itu udah wow, itu kantong kita banget gitu ya sebagai mahasiswa. Tapi sangat disayangkan mereka tuh nggak tahu gitu loh. Jadi bilangnya gini, iya Kak, paling kalau misalnya ada yang mau beli ya yang bales status WhatsApp saya aja ya, itu kalau satu kontak gitu ya. Kalau yang ternyata kalau yang beda kontak ataupun nggak save-savean itu kan juga akan maksudnya jadi sia-sia dari segi peluang gitu, maksud aku ya. Harusnya si produk itu tuh bisa menyebar lebih luas lagi gitu. Iya, jadi pada intinya kayak kita juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, ngomongin perkembangan zaman, sebenarnya balik lagi ke jurnal aku yang tadi yang aku bilang diteliti selama kurang lebih 18 tahun lamanya gitu, which is itu lama banget gitu ya. Kayaknya 18 tahun juga kita di sini tugasnya cuma setahun aja udah bosan. 18 tahun kita udah sekolah, udah SMA, SMK gitu ya, udah SMP juga dan segala macam. Oke, cukup menarik untuk podcast kita kali ini teman-teman. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Bye bye. Jangan lupa minum dulu.